Selamat sore para pemirsa Sendir Media. Sore ini kita ketemuan seorang profesor dari Prancis, tapi aslinya kota gede. Namanya Profesor Darwis Kudori. Profesor Darwis Kudori ini adalah seorang novelis, ya. Novelnya yang terkenal itu Orang-Orang Kota Gede, tempat asal kelahiran beliau, ya. Dan juga ada buku tentang Kampung Kemerdekaan ya, Mas. Ya, Kampung Kemerdekaan. Beliau juga seorang arsitek juga. Dulu pernah kuliah arsitektur di Universitas Gadjah Mada dan muridnya Romo Mangun ikut mendirikan Kampung Code yang merupakan warisan arsitektur dari Romo Mangun di Yogyakarta. Dan setelah itu beliau melalang buana ke Eropa dan sampailah ke Prancis dan sekarang mengajar di Le Havre, ya, Prancis. Sore ini kita akan ngobrol dengan Profesor Darwis Kudori tentang Konferensi Asia Afrika dan Spirit Bandung. Sebelumnya, kenapa kita mengangkat tema ini? Karena Profesor Darwis Kudori ini concern pada soal Spirit Bandung atau Asia Afrika yang pada tahun 2025 ini adalah tahun yang ke-70 dari Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 ya April 1955. Nah, Konferensi Asia Afrika ini adalah satu konferensi yang sebenarnya sangat penting bagi dunia, tidak hanya Indonesia, tetapi Indonesia menjadi tempat di mana penanda berakhirnya kolonialisme dan imperialisme yang sudah berjalan ratusan tahun sebelumnya. Nah, Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 ini mengakhiri apa yang dinamakan sebagai kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa waktu itu. Nah, sore hari ini kita akan membicarakan itu dan tentu saja dengan Spirit Bandung, lampau dan kini. Nah, pertanyaan pertama buat Profesor Darwis Kudori, mengingat sekarang Spirit Bandung itu agak ditinggalkan atau mungkin tidak banyak diingat oleh orang Indonesia sendiri, Pak. Kenapa ini, Pak? Atau tidak dikenal sama sekali? Atau tidak dikenal sama sekali? Iya. Menurut kamu gimana? Ya, sesungguhnya panjang ceritanya kalau bicara tentang konferensi. Jadi, konferensi Bandung itu menjadi sangat penting karena dia merupakan tonggak perubahan tata dunia global pada abad ke-20. Kan? Jadi sebelum dan sesudah Bandung itu, tata dunia berubah sama sekali. Hubungan internasional itu, kalau kita ingin mendalami konferensi dan saya percaya bahwa sebagian besar saudara-saudara kita di Indonesia ini sesungguhnya kurang mengenal apa itu sesungguhnya konferensi Bandung, apa itu Spirit Bandung atau Bandung Spirit, bagaimana sejarahnya dan sebagainya. Bahkan ini tadi saya tanya, tahu nggak itu Dasar Bandung itu visinya apa? Ya, nggak ada yang kenal. Terus semangat Bandung itu sesungguhnya apa? Nggak ada yang kenal. Padahal sejarahnya itu kalau kita tengok sejarah global, nah itu baru kita lihat Bandung ini sebuah mutiara dalam sejarah kita. Nah, jadi kita kalau mau berbicara tentang konferensi Bandung dan warisannya sampai sekarang itu kita perlu menengok letak dari konferensi Bandung dalam sejarah global. Terus apa itu konferensi Bandung? Terus apa itu semangat Bandung? Terus apa itu yang disebut Bandung era? Ayo, periode Bandung.
dan apa itu yang disebut konstelasi Bandung, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini saya kira kebanyakan orang tidak mengenal, saudara. Nah, ini akan panjang kalau cerita soal itu. Ya, Nah, gimana? Mau kalau dipersingkat gimana? Apa yang disebut dengan spirit Bandung secara roofnya? ya, jadi sesungguhnya tapi spirit Bandung tidak bisa terlepas dari semangat apa dari sejarah Bandung. Nah, bagaimana? Jadi harus mengenal dulu ini apa itu konvensi Bandung sesungguhnya dan letaknya dalam tata sejarah depan. Itu kalau kita merujuk kepada tulisan-tulisan dari guru saya atau dulu teman-teman semua, yaitu Profesor Samir Amin. Siapa Samir Amin? Nah, ini ceritanya panjang lagi. Saya kenal secara pribadi Samir Amin dan pupunya ya. Semua adalah etis dan beliau inilah scholar atau betul-betul sarjana, intelektual, cendekiawan, peneliti, aktivis yang tidak henti-hentinya me, me, menggaungkan pentingnya konvensi Bar. Karena itu. Jadi dalam buku beliau misalnya sejarah global history. Nah, itu dia meletakkan konferensi Bandung itu di mana dalam global history. Buku beliau tentang global history itu fokus pada sejarah kapitalisme. Iya. Sejarah kapitalisme itu secara ringkas itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu ada tahap kemunculannya, ya kan? Kemudian tahap kedua, tahap kematangannya, dan tahap ketiga adalah tahap kemundurannya. Kemunculannya itu kira-kira udah lebih dari 10 tahunnya lah, 10 tahun. Kematangannya jadi dimulai dengan munculnya kapitalisme di Barat. Abad 16, ya, abad 17, mulai revolusi industri ya. Itu belakangan. Nah, kemudian kematangannya. Nah, kematangannya itu abad 19, itu kematangan dari kapitalisme sampai menjadi seperti yang sekarang ini. Itu abad 19 yang ditandai. Jadi kalau awalnya itu adalah pembentukannya itu dengan naiknya bangsa-bangsa Eropa ya, Renaissance, kemudian penemuan teknologi baru yang memungkinkan orang-orang Eropa menjelajah dunia, mengirimkan Christopher Columbus di Amerika Latin, kemudian penaklukan Amerika Latin, kemudian Asia, Afrika semua menjadi jajahan Barat. Nah, ini kan adalah perkembangan dari kapitalisme dan mengalami kematangan pada abad 19, yaitu setelah seluruh dunia ini menjadi taklukan dari dunia Barat. Asia, Afrika, termasuk Australia, Polinesia, dan sebagainya. Pokoknya seluruh dunia ini menjadi jajahan dari Barat dari kematangan. Nah, kemudian mengalami kemunduran mulai dengan krisis-krisis. Krisis yang berulang kali. Karena memang secara alamiah menurut Profesor Samir Amin, kapitalisme itu membawa secara inherent krisis. Dan itu akan berulang-ulang. Nah, krisis paling besar itu akhir abad 19, kemudian pada tahun 1930, kemudian dua perang dunia 1 dan 2 itu sebenarnya cerminan dari krisis kapitalisme. Jadi kita sekarang itu terletak dalam masa the decline of capitalism. Dan itu tidak kok 1 tahun 2 tahun, tapi akan memakan waktu. Nah, konferensi Bandung itu terletak dalam tahap ketiga kapitalisme. Jadi dalam declining kapitalisme. Dan declining kapitalisme ini memungkinkan munculnya gerakan-gerakan pembebasan.
Jadi mulai dari awal abad 20, sesungguhnya kalau di Indonesia kan kebangkitan nasional dan sebagainya. Tapi di seluruh dunia, di India, di Cina dengan Sun Yat-sen, di India dengan pemimpin muridnya, kemudian perang Jepang dan Rusia dan sebagainya. Itu adalah masa krisis kapitalisme yang memungkinkan bangsa-bangsa yang disebut periferi, karena kapitalisme itu menciptakan polarisasi antara pusat dan periferi. Periferi ini naik, Wasun naik. Dengan kalau di Indonesia itu tercermin dari kebangkitan nasional, kirinya partai-partai politik, pergerakan nasional. Dan Bandung ini adalah puncak dari Bandung ini manifestasi dunia dari naiknya bangsa-bangsa jajahan ini membebaskan diri dari cengkraman kapitalisme yang sudah bercokol sejak abad 19. Nah, Konferensi Bandung ini ibaratnya sebuah Big Bang dalam teori astronomi, yang melahirkan anak-anak dan cucu-cucu ini. Di berkat Konferensi Bandung ini lahirlah organisasi Solidaritas Asia Afrika, lahirlah pusat-pusat studi Asia Afrika, jurnal-jurnal studi Asia Afrika dan sebagainya, semua muncul itu setelah Konferensi Bandung. Kemudian Persatuan Wartawan Asia Afrika, kemudian dan perempuan dan sebenarnya itu adalah seperti anak-anak dari Bandung. Nah, kemudian konferensi non-blok Belgrade itu manifestasi yang juga yang paling spektakuler dari konferensi Bandung atau transendensi dari konferensi Bandung, karena konferensi Bandung itu kan masih terikat Asia Afrika, tapi menjadi non-blok ini transenden, tidak lagi Asia Afrika tapi seluruh dunia. Nah, kemudian konferensi Havana yang diorganisir oleh Fidel Castro. Nah, saya bisa bicara lebih mendetail tentang ini, tapi kembali ke pertanyaan tadi. Jadi konferensi Bandung ini konferensi pembebasan dari 5 abad perjuangan melawan dominasi. Dan ini diorganisir oleh negara-negara yang baru saja merdeka dari Asia dan Afrika, di luar kontrol dari dunia barat, di luar sponsorship. Jadi mereka auto-sponsoring, kan? Mendanai diri sendiri. Tanpa dana-dana luar negeri seperti LSM, tapi itu adalah auto financing, mandiri negara yang diorganisir oleh 5 negara sebelumnya. Nah, itu kemudian sejarah konferensi Bandung. Dan itu mewakili 2/3 jumlah penduduk dunia. Nah, itu menghasilkan apa yang disebut final communique final dari konferensi Bandung yang paling dikenal adalah Dasar-Sila Bandung. Nah, Dasar-Sila Bandung ini yang disebut Bandung Principle. Nah, jadi kita akan bicara antara Bandung Principle dan Bandung Spirit. Itu berbeda. Apa itu bedanya? Nah, Bandung Principle itu yang dirumuskan oleh Konferensi Asia Afrika Bandung yang terdiri atas 10 biji. Di antaranya adalah menghormati hak-hak asasi manusia sesuai dengan Piagam PBB, kemudian menghormati integritas teritorial setiap negara, kemudian tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam masing-masing, dan menyelesaikan semua masalah konflik dan sebagainya, lalu diplomasi, dialog. Jadi kemudian tidak mau melibatkan diri untuk mendukung kekuatan yang satu atau yang lain dalam menyerang yang satu dengan yang lain dan sebagainya. Itu semua adalah Bandung Principle. Menyelesaikan masalah dengan perdamaian, dengan damai. Nah, itu semua negara-negara Asia Afrika sepakat. Jadi, sebenarnya bersatunya negara Asia Afrika itu, Bandung itu menjadi tonggak persatuan negara-negara Asia.
kan? Semua sepakat. Padahal itu terdiri atas kebinekaan. Nah, seperti Soekarno dalam pidatonya kali ya. Kita ini berbeda-beda dari kulit warnanya, agamanya, sistem politiknya, ideologinya masing-masing berbeda. Tapi toh dapat satu. Nah, ya. Nah, ini yang namanya Bandung Principle. Dari Bandung Principle itu keluarlah istilah Bandung Spirit. Nah, oke. Itu artinya jiwa dari Dasar-sila itu apa jiwanya sesungguhnya. Nah, itu tidak pernah ada yang merumuskan. Saya sendiri yang mencoba merumus. Apa rumusan? Menurut saya, dengan membaca semua dokumen dari Konvensi Bandung dengan Dasar-sila Bandung itu, menurut saya itu bisa disarikan ke dalam 5 tir. 1. Koeksistensi damai antara berbagai sistem politik, sosial, ekonomi, kebudayaan. Nah, itu kalau itu nanti terpecah menjadi Bandung of State dan Bandung of People, ya kan? Nah, kalau pada tingkat state negara itu kan koeksistensi damai antara negara yang berbeda sistem politiknya, sistem ekonominya. Kalau pada masyarakat kan bisa dikembangkan jadi koeksistensi damai antara agama yang berbeda, antara gender suku yang berbeda, antara manusia dan alam, harus koeksistensi damai. Jadi prinsip yang Bandung of State, Bandung Spirit itu bisa diterapkan dari tingkat negara sampai tingkat individu. Itu bagi saya. Yang kedua, elemen kedua adalah independence, kedaulatan, kemerdekaan, pembebasan dari segala macam bentuk dominasi. Dominasi negara yang satu terhadap yang lain, dominasi agama yang satu terhadap agama yang lain, dominasi grup etnik yang satu terhadap yang lain. Jadi kita harus membebaskan diri dari struktur yang mendominasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, equality, ya kan? Kesetaraan. Nah, kalau dalam prinsip Bandung itu kesetaraan antara negara besar, negara kecil, dari ideologi yang berbeda dan sebagainya, semua adalah setara. Dalam masyarakat itu bisa kesetaraan gender, kesetaraan antar suku, kesetaraan antar agama, dari seterusnya. Yang keempat, solidaritas. Jadi empowering atau mendampingi dan memberdayakan pihak-pihak yang saat terbelakang, miskin, terjajah, khususnya pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan. Nah, itu pada tingkat global itu korban ketidakadilan itu siapa? Misalnya Palestina, Kuba, kemudian Afrika sebagai benua itu korban ketidakadilan yang mengalami perbudakan, penjajahan, eksploitasi sampai sekarang. Afrika itu adalah korban. Jadi kita harus solidar pada pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan. Yang kelima adalah emansipasi. Jadi kita naik kelas istilahnya dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, dari yang miskin menjadi yang cukup, yang menjadi yang bahagia, kemakmuran bersama, yang berkeadilan, damai, kolaborasi dan sebagainya. Berdasarkan emansipasi itu harus berdasarkan apa? Berdasarkan kepentingan rakyat banyak dan visi yang sustainable. Jadi sustain. Jadi ini yang namanya yang saya sebut sebagai jiwa Bandung. Itu jadi bedanya antara prinsip Bandung, yaitu Dasar-sila yang dirumuskan oleh KAA, dan jiwanya yang kita sebut sebagai spirit. Menarik, Rob. Kalau kita hubungkan dengan yang terjadi hari ini, di mana kemarin kan Presiden Prabowo ikut dalam konvensi BRICS, salah satunya itu diungkapkan bahwa keikutsertaan Indonesia ini membawa spirit Bandung itu. Memang BRICS ini juga bisa dikatakan sebagai institusi yang membawa spirit Bandung.
Itu Presiden Lula kan dalam pidato pembukaan KTT BRICS kan sudah menyebut BRICS ini adalah keturunan dari Bandung dan non-alignment. Tapi analisisnya gimana? Ya seperti saya bilang tadi, sesungguhnya indah. Bandung ini seperti Big Bang dalam astro yang melahirkan anak-anak. Anak-anak yang bersemangat Bandung. Yang bersemangat 5 ini tadi. Ya. Genialnya dari Bandung. Iya, genialnya dari Bandung. Dan ini yang membentuk saya sebagai konstelasi. Jadi kalau sekarang dalam teori-teori hubungan internasional global, itu ada klasifikasi global south, global north, east, west. Yang Soekarno dulu Nevo, Old Devo dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita simak semua klasifikasi ini adalah dua pihak yang bertentangan. Utara lawan selatan, barat lawan timur, Nevos lawan Old Devos. Padahal ini para peserta konvensi itu tidak melawan siapapun. Gitu ya. Saya tidak barat tidak. Kan mereka ingin mengembangkan jati dirinya. Jadi dari dalam keluar, bukan didikte dari luar mengikuti kemauan Jadi ada protatim kayak sosialis dan kapitalisme. tidak kontatis. Jadi gerakan Bandung non-blok itu sebenarnya tidak melawan barat, tapi memberikan taktik terhadap monopoli barat, dominasi barat. Jadi bukan berarti mencari alternatif itu dengan melawan, kan tidak. Karena itu saya menggunakan istilah yang wakil. Kategori yang saya gunakan itu dari astrolog. Itu ada istilah dalam astronomi itu yang namanya galaksi. Iya. Ya kan? Galaksi itu apa? Galaksi itu adalah suatu sistem hubungan antara planet-planet, matahari, rembulan, dan sebagainya. Yang itu sebenarnya pusatnya yang disebut black hole. Ada lubang hitam. Yang itu menyerap semua bintang-bintang dan sebagainya itu ke sana. Kecuali untuk membebaskan diri dari serapan black hole itu mereka berputar, gitu kan? Iya. Kalau enggak mereka jatuh dalam black Hancur. Nah, sistem matahari yang dikitari oleh planet-planet, planet yang dikitari oleh rembulan, yang diatur oleh hukum yang namanya gravitasi. Itu galaksi. Nah, di dalam astronomi itu juga ada istilah yang namanya konstelasi. Sering orang berbicara tentang konstelasi politik Indonesia, konstelasi ekonomi dan sebagainya, tapi tidak pernah tahu apa sesungguhnya konstelasi. Iya. Apa? Konstelasi itu kan dalam astronomi itu adalah imajinasi kita tentang bentuk-bentuk bintang yang satu dengan yang lain. Kalau ada sejumlah bintang kita hubungkan dalam imajinasi kita membentuk bintang 7. Itu konstelasi bintang 7. Yang secara fisik tidak ada sesungguhnya. Itu ada dalam imajinasi kita. Kalau kita lihat ke selatan, itu ada bintang yang kalau kita hubungkan membentuk salib selatan. Iya. Kutub selatan. Apa bedanya sama rasi? Konstelasi. Bedanya sama rasi? Rasi itu adalah galaksi. Rasi itu eksis. Tapi kalau konstelasi itu imajinasi kita tentang adanya pita. Iya. Nah, saya membedakan antara kelompok barat ini dengan di luar barat. Karena di barat pun beragam sebenarnya. Bukan begitu. Di mana? Yang barat ini satu sejujurnya, satu sistem. Yaitu sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme itu nurip galaksi. Ada pusatnya, ada periferinya yang berputar terus supaya tidak jatuh sana. Jadi barat ini sebuah naks.
Yang saya sebut dalam artikel-artikel saya, buku saya itu Western Ganas. Sedangkan ini yang di luar barat, ini yang diilhami dan disakukan oleh semangat Bandung itu seperti konstelasi. Jadi negara-negara, kalau kita bayangkan di lape itu bintang-bintang, ada India, ada Cina, ada Meksiko, ada Brazil, ada ini, yang mereka itu disatukan oleh semangat Bandung membentuk satu konstelasi yang saya sebut sebagai konstelasi. Jadi Big Bang atau yang namanya ledakan awal yang melahirkan Bandung dan anak-anaknya ini membentuk konstelasi. Nah, jadi Bandung ini kemudian punya anak-anak konferensi Asia Afrika, kemudian asosiasi rakyat solidaritas Asia Afrika, Persatuan Wartawan dan sebagainya, dan sebagainya itu adalah konstelasi Bandung. Ya kan? Nah, kemudian gerakan non-blok, kemudian Uni Afrika, kemudian TLUSED, kemudian ASEAN, kemudian BRICS, Shanghai Cooperation dan sebagainya, yang semuanya merujuk kepada prinsip Bandung. Semuanya merujuk kepada prinsip Bandung. Artinya menghormati kedaulatan masing-masing, tidak mau campur tangan dalam urusan dalam negeri, menyelesaikan semua masalah secara damai. Itu adalah prinsip-prinsip Bandung. Dan semua organisasi dan negara-negara yang namanya BRICS dan sebagainya itu adalah bagian dari konstelasi. Karena itu saya sebut ada Western Galaxy, ada konstelasi Bandung yang tidak berperang sesungguhnya, tidak bertentangan. Karena konstelasi dan galaksi itu tidak bertentangan. Dan dia berputar karena keseimbangan. Kalau itu galaksi. Kalau kita kan konstelasi, jadi itu tidak mengikuti sistem. Karena konstelasi itu dasarnya adalah kebinekaan. Jadi ini yang dalam konstelasi Bandung itu kan tidak menganut sistem ekonomi yang sama. Ada yang kapitalis, sosialis, komunis, yang ada yang campuran, masuk sistem politiknya. Sistem politiknya berbeda, ada autokrasi, ada oligarki, ada monarki absolut, dan ada sistem sosialnya juga macam-macam. Ada yang masih menganut sistem kasta, ada yang egaliter, ada dan sebagainya. Tapi mereka itu diikat oleh satu semangat bersama yang namanya Bandung. Dan Soekarno waktu pidato pembukaan konferensi Asia Afrika, dia udah bilang bahwa kita berbeda, tetapi kita harus mencari persamaan yang serba sedikit. Nah, ini yang menyatukan menurut saya konstelasi, saya sebut konstelasi Bandung, karena disatukan oleh semangat Bandung yang merujuk pada prinsip-prinsip Bandung Dasasila. Jadi saya mengklasifikasi tata global itu bukan dalam konotasi yang bertentangan, tapi alternatif. Jadi ada galaksi, ada konstelasi. Nah, kalau dalam astronomi, ini yang jangka waktunya ribuan tahun, jutaan tahun. Yang namanya galaksi itu bisa hancur, bisa punah, matahari yang padam dan sebagainya. Di sistem kapitalis itu kalau mengikuti galaksi itu bisa punah. Sementara konstelasi tidak akan pernah punah karena berada dalam imajinasi kita, kan. Nah, ada pertanyaan nih, Prom, yang menurut saya jadi agak misteri. Karena generasi pertama para pemprakarsa konferensi Asia Afrika itu yang rata-rata mereka menjalankan sistem negara pasca kolonialnya itu sebenarnya agak ke kiri, ya. Soekarno, Nehru, UNU, ya. Dan rata-rata setelah itu 10 tahun kemudian mereka terjungkal semua. Itu yang disebut Bandung era. Gimana? Masa periode Bandung.
penjelasannya masa periode Bandung itu masa apa? Yaitu masa perjuangan untuk kemerdekaan atau konsolidasi kemerdekaan, pembangunan nasional dengan memanfaatkan antagonisme antara Barat dan jadi dapat bantuan dari Barat, dan mendapat bantuan dari Timur. Indonesia sendiri kan banyak mendapat bantuan dari Amerika, tapi juga mendapat bantuan dari Uni Soviet, termasuk Universitas Gadjah Mada, termasuk Palangkaraya yang dibangun oleh jalan-jalannya dibangun oleh Uni Soviet, termasuk gedung parlemen kita, ya. DPR, DPR itu adalah bantuan Uni Soviet yang kita tidak pernah mencoba. Itu kan, terlepas. Tunggu. Nah, tapi masa ini yang semua berkarakter mandiri, berkarakter nasionalis ya, baik Soekarno, Nehru dan sebagainya, itu semua adalah untuk kepentingan nasional. Dan non-blok, tidak mau berpihak pada siapa. Nah, ini menjadi duri dalam daging bagi Barat. Dianggap lawan. Jadi, ya itu tadi, yang namanya galaksi atau sistem kapitalis itu kan tidak bersedia menerima keberagaman. Harus kapitalisme itu tidak mau menerima ada negara yang sistemnya tidak kapitalis. Karena itu ya blok Barat itu bencinya luar biasa pada Cina dan Rusia. Karena mereka tidak penganut kapitalis secara radikal. Ya. Jadi itu yang namanya Bandung Era. Nah, Bandung Era 5 sampai 60 sudah sampai ya 1 dekade. Pemimpin-pemimpin ini dihancurkan, dibunuh secara langsung atau ditembak. Mulai dari Patris Lumumba yang menjadi nama jalan di Jakarta. Tidak seorang pun tahu siapa Patris Lumumba. Ada orang yang mengira orang Ambon. Saya cicakan Bayoran Baru ada nama jalan namanya Patris Lumumba. Itu Soekarno yang memberi nama. Tahun 60 waktu Patris Lumumba itu. Jalan Patris Lumumba dibunuh. Kemudian rumah secara tidak langsung. Kemudian Soekarno, Nehru, Modibo, Nasser, Modibo Keïta. Kemudian banyak dari Afrika yang dibunuh dia, yang nasionalis kelimut kita dibunuh. Dan regime change. Jadi tujuan dari Barat kan seperti sekarang ini kan, regime change, ganti rezim. Nah, Syria udah ganti, Iran mau diganti, dan gitu kan, ya bisa jadi boneka. Nah, jadi diganti oleh rezim yang pro Barat. Nah, singkat iya mereka. Iya kan, artinya Anwar Sadat diisi diganti. Jadi regime change. Jadi ini berakhirlah periode Bandung ini dengan didunguknya pemimpin-pemimpin yang revolusioner, yang merdeka dengan regime yang pro Barat. Yeah. Nah, disitulah mulai split antara kepentingan rakyat dan gimana protes, kemudian gerakan-gerakan yang kritis melawan pemerintah dan sebagainya. Itu kan muncul pada zaman Soeharto. Ya. Rakyat versus negara. Rakyat. Ya. Pada masa Bandung Era itu negara dan rakyat masih salah jadi tapi mulai regime C terjadilah bisa antara dengan rakyat dengan kita. Ya kan? Sampai sekarang itu belum sembuh kan? Itu jadi kalau kita harus menyamakan perspektif negara dan rakyat, kira-kira kita harus kembali lagi ke semangat Bandung Era. Ya, itu ya mestinya kan artinya semangat lima semangat itu tadi kan, lima kuteri itu tadi, koeksistensi pasifik antara rakyat, antara negara dan rakyatnya dan sebagainya kan. Ini apa itu sesungguhnya mekanisme demokrasi. Ya kan? Nah, tapi bukan bukan demokrasi ala Barat kan. Artinya ini demokrasi ala Barat kan yang
digunakan untuk jadi istilah-istilah demokrasi, human rights, good governance, dan sebagainya kan digunakan oleh Barat ini untuk memberikan sanksi, menghukum negara-negara yang tidak pro mereka. Biarpun demokratis, kalau tidak pro mereka dianggap melawan Barat. Nah, jadi demokrasi yang seperti apa? Nah, demokrasinya seperti apa? Misalnya, Cina itu sebenarnya mengklaim diri sebagai demokrasi. Iya, walaupun dengan partai tunggal. Walaupun dengan partai tunggal. Kalau perspektif Barat itu dianggap itu tidak demokratis. Padahal kalau kita lihat jumlah anggota Partai Komunis Cina itu 100 juta. Iya. Itu kan sudah berapa negara Malaysia itu 30 juta, sudah 3 negara lah. Ya, dan itu yang berdebat, memikirkan kepentingan rakyatnya, geopolitik dunia dan sebagainya itu berdebat secara demokratis itu di dalam Partai Komunis Cina. Itu artinya pengurus dari pusat sampai ke bawah itu artinya. Nah, itu apa bukan demokrasi kan meskipun partainya tunggal. Karena mengurus negara yang 1,4 miliar itu tidak sama dengan cara mengurus negara yang hanya 100 juta, 200 juta kan. Jadi demokrasi yang mana gitu kan ya, yang disebut demokrasi. Jadi demokrasi pun itu bisa beragam. Beragam. Ya demokrasi itu tidak tunggal. Iya. Iya kan, intinya ya dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Nah itu sebenarnya Cina mengklaim itu kan oleh rakyat. Ya. Dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dan nyatanya sampai sekarang. Dan nyatanya sekarang dia satu-satunya negara di dunia ini yang berdaulat di 5 bidang seperti saya ceritakan dulu. Iya. Bahwa setelah masa kolonial itu dunia barat, galaksi Western Galaxy itu tetap mencoba menguasai dunia melalui 5 bidang. Itu kan sudah saya ceritakan. Dan Cina waktu itu salah satu pemrakarsa di Asia Afrika. Ketika konferensi Bandung itu WNI ya, WNI. Jadi 10 Dasar-sila Bandung itu yang 5, yang inti yang 5 itu sebenarnya cetusan ide dari WNI. Dan waktu itu Cina belum seperti sekarang. Cina belum seperti sekarang, tapi prinsipnya kan dia itu kan memegang teguh prinsip Cina. Dan itu visinya kan beratusan tahun visi ke depannya. Jadi sejak 1949 menjadi Republik Rakyat Cina kan. Nah, itu kan prinsip luar negerinya kan satu itu kan. Ya semua politiknya satu berkat Partai Komunis Cina ini. Jadi menurut Prof. Darwis, partai tunggal pun kalau itu dilaksanakan secara mekanisme demokrasi dalam artian tadi, itu dari rakyat, oleh rakyat, dan oleh rakyat, itu demokrasi. Amerika dua partai aja ya, 2 partai, Republik sama Demokrat ya. Apa itu tidak bisa disebut demokrasi ya kan? Dia kan hanya Wadin Sigam ini kerja dengan 2 partai. Kalau bisa contoh seperti dia dianggap sebagai demokrasi ya gitu. Makanya ketika di Indonesia maklumat 10 dikeluarkan oleh Hatta waktu itu, yang Soekarno agak parah waktu itu, karena kan Soekarno waktu itu berpikirnya partai pelopor, Ya, hanya partai tunggal, partai nasional ya. Tapi terus Hatta mengeluarkan maklumat X ada 10 itu. Berakibat munculnya partai-partai yang demikian banyak, yang kemudian di tahun 55 ya, pemilu pertama pasca kemerdekaan, itu kita ada 40-an lebih partai itu. Dan menurut Soekarno itu, ini riuhnya demokrasi. Dan menurut dia ini bukan demokrasi Indonesia. Nah, menurut Prof. Darwis bagaimana ini? Dengan ya kalau hari ini pun menurut saya masih multi partai ya. Dan sifat yang ingin membuat demokrasi lebih simpel itu orde baru. Menyederhanakan partai-partai. Hanya 2 partai, 1 golongan ya gitu. Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia sama golongan karya. Mirip-mirip mau seperti Amerika gitu lah. Nah, hari ini masih multi partai ya. Bagaimana menurut Prof. Darwis, demokrasi Indonesia harusnya yang seperti apa? Nah, saya melihatnya dari ini yang sering disebut kanan kiri. Oke. Kalau di barat, orang-orang barat itu kan sudah idiomnya adalah partai kanan, partai kiri. Oh. Nah,
Kalau kita sesungguhnya bisa mengukurnya tidak dari, kalau kanan kiri itu kan biasanya merujuk pada ideologi. Biasanya yang partai kiri itu rujukannya Marxisme. Apa itu sosialisme, apa itu komunisme, atau ya partai-partai partai hijau dan sebagainya itu rujukannya dialog Marxis. Kalau partai kanan itu adalah liberalisme, ya. Kalau untuk Indonesia sebenarnya tidak bisa dikategorikan kiri dan barat, kiri dan kanan, tidak bisa. Kirinya udah habis pas 65. Nah, menurut saya sebenarnya bisa diidentifikasi ini pro rakyat atau pro kapital, gitu ya. Kalau saya mengukurnya dari kisah, ya kan? Jadi lebih mementingkan kepentingan rakyat atau kepentingan kapital, modal, atau oligarki. Yo. Jadi sesungguhnya partai-partai yang ada di Indonesia itu bisa dilihat dari Ya. Kalau dia dimodali oleh oligarki berarti dia partai. ya tidak bisa disebut kanan kiri karena kita tidak. Tapi ya kita lihat, Tapi bagaimana partai rakyat bisa terbentuk dalam situasi kekuatan oligarki pecahkram dan rakyat dibiarkan sendirian, ya tidak ada jalan lain kecuali dijidupul, tidak ada tata lain selain lawan. Oke. Menarik ya Pak. Ya. Nah, kembali lagi kita ke spirit Padung ini. Dengan konstelasi dunia hari ini yang berubah. Saya ya, menguatnya konservativisme. Ya. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika yang menurut orang Amerika sendiri, tapi herannya saya kenapa dipilih juga ya dalam demokrasi ya, yang kemudian yang menggoncang peta dunia. Nah, sementara kemudian bahkan organisasi-organisasi dunia seperti PBB kata-kata untuk konflik-konflik ini menjadi tidak kelihatan perangnya gitu. Dan kemudian lebih didominasi kembali lagi kayak dulu zaman kolonialisme. Negara-negara yang kuat itu mendominasi untuk kemudian mereka menempuhkan merah dan hijaunya di ujung. Menurut Prof. Darwis, situasi yang seperti ini apa relevansi dengan Bandung Spirit? Ya, seperti saya bilang tadi kan situasinya mirip pada tahun 6 ancaman perang. Dan sebenarnya yang saya sebut Western Galaxy itu kan udah tidak lagi menghormati hukum internasional, tidak menghormati resolusi PBB. Jadi sesungguhnya yang mereka andalkan adalah kekuatan kita. Yes. Nah, Western Galaxy itu mencoba setelah pasca kolonial itu menguasai dunia melalui 5 bidang. Jadi sekarang pertempurannya itu di 5 bidang ini. 1, science and technology. Saya yang terbang ke bulan, planet Mars, menggalami samudra, nanoteknologi, digital, dan sebagainya. Cloning, bioteknologi, dan semua itu siapa kalau bukan Barat yang bisa? ya dominasinya masih. Nah, itu kan. Yang kedua di bidang finance, ya. Financial system and institutions. Ya. Yang terdominasi oleh Bank Dunia, IMF, WTO dan sebagainya. Wall Street dan sebagainya adalah alat-alat dari Barat untuk mendominasi, mengontrol ekonomi ini. Dolar, ya, sebagai mata uang tunggal. Yang ketiga di bidang information communication media, ya kan, semua agen press yang diujuk oleh media Indonesia dan Reuters, AFP, dan CNN, BBC, belum lagi sekarang Google, Facebook, Instagram, dan sebagainya, bahwa akan dikontrol Barat. Ya kan? Yang keempat, persenjataan. Ya kan? Nuklir, bom, jet tempur, dan sebagainya, ya kan? Meskipun jet tempur sekarang sudah dikalahkan oleh rudal, kan?
Jadi kalau Indonesia beli drone dan rudal, Indonesia malah beli 60 Rafale jet tempur kan. Nah, itu kan kecepatannya kalah sama rudal, tembak aja mana Pak. Iya. Yang kelima, ya kan? Persenjataan. Yang kelima, kontrol terhadap akses kepada sumber-sumber daya. Ini ya, Perang itu kan perang akses kepada sumber daya alam. ini yang pertama rame di Indonesia. Jadi sumber daya alam itu Indonesia ini kaya raya dengan sumber daya alam. Tapi apakah kita yang mengontrol aksesnya ke sumber daya alam? Kalau kita nggak punya teknologinya, yang kita tidak bisa mengontrol enggak. Banyak negara-negara Afrika itu yang kaya raya dari sumber daya alam, tapi aksesnya bukan mereka yang mengeksploitasi. Dan jadi Western Galaxy ini mencoba menguasai dunia melalui ini bukan teori saya, tapi teori dari Profesor Samiranan. Nah, satu-satunya negara di dunia ini di luar barat yang berdaulat di 5 bidang ini hanya Cina. Ya kan? Tapi Cina mulai melebarkan diri, artinya ini menular. India pun kan juga sekarang maju. Artinya apa? Artinya monopoli di 5 bidang ini sudah mulai retak. Di bidang science and technology, China sudah ngirim manusia ke bulan. Digital sedia sudah melampaui barat, 5G, listrik, iya, dan jadi dari science and technology, penguasaan barat sudah mulai retak, tidak monopoli lagi. Di bidang persenjataan, nah ini kan sudah terbukti dengan perang di Iran Israel itu, ternyata rudal itu lebih sakti kan, rudal yang hipersonik yang barat tidak punya. Akhirnya mampu untuk kemudian gencatan senjata. Iya, artinya monopoli barat di bidang persenjataan udah kalah. Ya. Di bidang keuangan, nah ini yang sedang goncang kan, dedolarisasi, dihapusnya SWIFT, kemudian perdagangan yang tidak menggunakan dolar dan sebagainya. Kemudian berdirinya Bank BRICS, New Development Bank, yang memberikan dana utang pinjaman pada negara berkembang yang membutuhkan untuk membangun infrastruktur. Yang dulu hanya monopoli dari World Bank, sekarang tidak lagi. Ya kan? Di bidang sumber daya alam, sekarang Cina sudah mengontrol sumber daya alam, tidak hanya barat saja yang menguasai sumber-sumber daya alam dunia, tapi Cina, Rusia, Iran, dan sebagainya. Yang kelima, nah ini yang kita masih keteteran, itu di bidang information and communication media. Sebab ini yang membentuk public opinion, ya kan? Itu dibentuk oleh media. Dan media yang mainstream, yang menguasai kita, ini adalah media mainstream yang didominasi oleh barat. Yang sumber-sumbernya press agency-nya seperti AFP, Reuters, terus televisi channelnya BBC, CNN, Fox News, jurnal-jurnalnya Wall Street Journal, Times, Financial Times, dan sebagainya. Yang ini yang membentuk public opinion. Iya. Jadi kita masih keteteran, kalah dalam peperangan 5 bidang ini. Sekarang perang yang paling sengit adalah perang media. Iya. Perang ini antara perang Iran dengan Israel dan sebagainya itu kan perang media. Artinya Israel menutup semua akses informasi pada kehancuran Israel. Jadi perang media, perang propaganda. Nah, kita masih kalah. Di seluruh dunia ini masih kecuali Cina yang dia bisa mengontrol people. Dia kan tidak masuk WhatsApp. Ya, WhatsApp dia kontrol. Artinya dia berdaulat di bidang media. Artinya kalau kita mau bersaing seperti itu, kita harus meniru seperti Cina yang lakukan. Tidak harus, karena yang sesungguhnya yang penting adalah memberikan akses kepada sumber-sumber berita yang berbeda gitu. Artinya
supaya menjadi lebih beragam. Sehingga pembaca atau pemirsa televisi itu bisa mempunyai bandingan. Tidak hanya wacana tunggal dari propaganda. Nah, malangnya di Indonesia ini, jadi media Indonesia ini ada untung rugi. Untungnya itu media Indonesia itu masih dikuasai oleh modal nasional. Ya. Kayak Kompas, Gramedia, Tempo, media-media yang lain, media Indonesia dan sebagainya itu masih modal nasional. Bukan transnasional atau multinasional blok yang kuasai media di barat. Tapi sudah ada CNN Indonesia. Nah, tapi ada agen-agen asing yang bercokol, dia berisi CNN, BBC, gitu kan ya. Kemudian, jadi ini, tapi untungnya yang mengontrol media Indonesia itu masih modal nasional. Iya. Kelemahannya, media Indonesia itu rujukannya, sumbernya masih mainstream, agen-agen press barat. Jadi masih Reuters, masih AFP, masih ambil di situ. Nah iya kan, kalau kita lihat Kompas, kalau semua sumber-sumbernya akan masih merujuk Reuters atau apa, atau CNN malahan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini kelemahan kita. Justru meneguhkan dominasi. Nah, jadi karena itu ini yang pertempurannya yang dahsyat itu di pertempuran media ini. Karena itu untuk konvensi Bandung ini saya usulkan membentuk kelompok kerja media alternatif. Jadi media-media alternatif masuk OKAS sampean. Ya, ini menjadi bagian dari alternatif yang memberikan pencerahan kepada publik yang berbeda dari media mainstream yang didikte oleh agen-agen press barat. Pada para pemirsa Sendir Media, perlu diketahui bahwa Prof. Darwis Kudori ini mengelola satu web dan juga satu kegiatan conference dengan webnya namanya Bandung Spirit ya, ORG ya. Nah, itu menyelenggarakan konferensi yang dilakukan 5 tahun sekali aja untuk melanjutkan gagasan-gagasan atau semangat Bandung. Jadi nanti teman-teman dari pemirsa Sendir Media bisa akses di situ dan bisa ikut dalam konferensinya yang akan dilakukan di Indonesia akhir Oktober. Di 2011. Saya datang ke Jogja sesungguhnya mempersiapkan konferensi puncak peringatan konvensi Asia Afrika. Karena peringatannya sudah kita lakukan selama setahun terakhir. Bersama dengan Bandung Spirit Communities di berbagai negara. Jadi Bandung Spirit Communities itu juga sudah berkembang. Yang itu oleh akademisi dan aktivis masyarakat di sini seluruh dunia, ya tidak di seluruh dunia, tapi di negara-negara tertentu seperti India, Brazil, Burkina Faso dan sebagainya itu tumbuh sekelompok atau kelompok-kelompok akademisi dan aktivis yang Bandung Spirit minded. Nah, dan ini yang menjadi jaringan dari Bandung Spirit Network. Nah, ini sudah saya rintis sejak 2005. Dalam rangka memperingati 50 tahun KAA tahun 2005. Itu adalah peringatan KAA yang 50 tahun. 50 orang angkatan yang 2005. Itu pertama kali masyarakat sipil akademisi menyelenggarakan peringatan KAA. Sebelumnya selalu negara. Ya itu tadi karena negara dan rakyat masih satu. Aduh, menarik. Nah, jadi mulai 2005 itu ada Bandung of People dan Bandung of State. Bandung of State waktu itu kan dirayakan oleh Republik Indonesia di bawah Presiden SBY waktu. Nah, kita dari berbagai negara menyerayakannya juga di BGM dan di Bandung. Kemudian 2010, 2015 baru ini kayak buat Economic Forum sama Social Forum ya. Ini Bandung Constellation. Konstelasi ya. Ya. Teman-teman dari Sendir Media, hari ini kita dapat feedback yang luar biasa dari Profesor Darwis Kudori ini. Satu profesor yang saya kira jarang masih menggali tentang spirit Bandung, di mana
jujur saja intelektual Indonesia atau akademisi Indonesia tidak hanya mungkin ada satu teman, seorang sejarawan muda ya, yang menulis tentang, Konferensi Asia Afrika yaitu, Windansena Utama ya, adik angkatan saya di bawah, saya. Dan tetapi saya kira, apa namanya, yang diungkapkan oleh, Prof. Dabis, dalam sesi ini ya, itu luar biasa dan, saya jadi optimis kalau masih ada orang-orang seperti Prof. Darwis ya, yang tetap menggelorakan spirit Bandung ya, satu, apa, momen di mana Indonesia memberikan sumbangannya kepada yang terbesar ya, pada besar ini ya. Dan ini pertanyaan terakhir kok ya. Jadi tadi kalau Prof. Darwis bilang Bandung era itu adalah periode 55 sampai 65 yang kira-kira memang menurut saya di era-era itu menurut saya Indonesia juga lebih bergairah. Betul, rakyatnya bergairah walaupun, ekonominya juga tidak baik banget, lapar tetapi punya gairah dalam segala hal. Dan saya kira setelah, konferensi Bandung itu kemudian Soekarno melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan dan perkebunan asing waktu ya. Yang sebenarnya dia rencanakan itu untuk modal melakukan pembangunan nasional yang dia sebut sebagai pembangunan semesta berencana. Yang itu dia, satu pembangunan teknokratik yang dia munculkan dengan partisipasi dari semua daerah di Indonesia untuk merancang pembangunan yang dibuat 9 tahun, dari tahun 61 sampai tahun 69, rencananya seperti itu. Tetapi kemudian teraborsi ketika tahun 65 dan pembangunan Indonesia kembali pembangunan yang mengadopsi dari barat. Ya. Nah, untuk mengembalikan, Bandung era ini yang supaya, demokrasinya kan itu demokrasi mungkin beberapa orang menganggap bahwa, dalam sejarahnya Orde Baru ya, ini sambil kita bicara apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, hari ini melalui Menteri Kebudayaan menulis bicara. Tahun-tahun itu diangkat sebagai, tahun penuh pergolakan dan tahun disintegrasi. Ya, ya. Tetapi sebenarnya tahun-tahun itu adalah tahun di mana rakyat dan negara bergelora, ya benar. Semangat ruh kemerdekaan bahkan mengumpulkan negara-negara Asia Afrika yang mempunyai persamaan sebagai negara pasca kolonial untuk berkumpul di Bandung menyuarakan tentang inilah kami, bangsa-bangsa bekas jajahan yang kami menjadi diri kami sendiri. Untuk mengembalikan seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi untuk menanggapi tentang perumusan rencana buku sejarah baru yang ditulis oleh Menteri Kebudayaan. Itu istilah periode itu, 5565, itu sesungguhnya sudah dirumuskan dengan sangat jitu oleh Presiden Soekarno. Dalam pidatonya di PBB tahun 1960. Itu apa? Ya. Kita adalah dalam masa breaking the empire and building the nation. You have to be imajinasi ya kan? Breaking the empire, the building the nation. Jadi masa itu adalah masa pembangunan nasional. Iya, iya. Ya kan? Dan kita bisa nggak mengembalikan itu? Ya artinya sekarang kita tidak bisa meramal masa depan ya. Tapi yang penting bagi saya punya 4 tugas biji yang itu akan menjadi misi seumur hidup saya. Iya. Yang pertama, jadi ini bagi saya adalah tugas intelektual, akademisi, dan aktivis. Masing-masing bisa merumuskan dengan caranya sendiri. Saya merumuskan tugas intelektual saya, tugas aktivis saya. Itu 4. Yang pertama, to build intellectual united forces. Jadi kekuatan yang bersatu dari kalangan akademisi dan aktivis yang dihidupi oleh semangat Bandung. Satu. Yang tugas saya
mendampingi the rise of Asia, the rise of nations. Yang sekarang Asia sedang bangkit. Ya. Mendampingi the rise of Asia dan the emerging forces menuju kemakmuran bersama yang lestari. Berdasarkan apa? Berdasarkan damai, kerjasama, solidaritas, diversity, dan baldomi, cooperation. Kerjasama, bukan kompetisi. Ini jasa. Itu tugas yang ketiga, not to let anybody left behind. Jangan tinggalkan siapapun. Memberdayakan, mendampingi pihak-pihak yang menjadi korban. Yang keempat, to go beyond NATO. NATO artinya apa? No action talking only. Jadi bukan North Atlantic Treaty Organization, tapi no action talking only. Kita harus melampaui NATO. Artinya menerjemahkan pemikiran, pengetahuan kita ke dalam aksi nyata. Ini 4 butir tugas hidup saya sampai akhir hayat. Luar biasa, Prof. Darwis. Saya kira statement yang terakhir itu sangat menginspirasi dan terutama bagi anak-anak muda Indonesia, ya, bahwa spirit Bandung itu tetap harus kita gelorakan gitu, dan masing-masing dengan perannya masing-masing itu bisa membawa misi, ya, spirit Bandung itu, sehingga kita bisa paling tidak berada pada mimpi para founding fathers dan pemprakarsa dari Konferensi Asia Afrika 70 tahun yang lalu, ya. Sore ini kita mendapatkan sangat banyak inspirasi dari Prof. Darwis Kudori. Kita doakan beliau tetap sehat dan tetap bisa mengaktualisasikan dan gagasan-gagasannya bisa didiseminasi ke manapun. Dan ini termasuk kita tentunya, ya. Dan tentu saja Prof. Darwis semoga sehat selalu gitu. Karena inspirasi ini supaya tidak berhenti saja di dia. Terima kasih, selamat malam, dan salam sendir supaya kita tidak kendir. Terima kasih, Niro. Terima kasih, sama-sama.